hati-hati ngomongnya nih Pak ya. Ya, jadi kenapa kita mencari pasangan itu cari yang telinganya itu tebal? Karena telinga nanti berhubungan dengan ginjal ya. Orang kalau telinganya dia besar, tebal, bagus berarti ginjalnya sehat, ya kan? Ginjal mempengaruhi rambut. Orang kalau masih muda tetapi rambutnya dia sudah rontok, sudah putih, ya kan, beruban, itu bisa mengindikasikan adanya permasalahan pada ginjalnya. Kemarin ginjal mempengaruhi apa Bu? Cing, ya. Cing kita apa kemarin? Saripati, ya, saripati. Jadi memang hubungan antara ginjal dengan kecerdasan itu sangat dekat ya, hubungannya sangat erat sekali. Semakin bagus ginjalnya, maka semakin kuat telinganya. Semakin bagus ginjalnya, semakin lebat, semakin hitam, semakin subur rambutnya, gitu ya. Sering kami kedatangan pasangan yang belum punya keturunan ya. Pak, saya sudah nikah 5 tahun tapi belum punya keturunan. Begitu dilihat rambutnya dia botak, si cowoknya ya, laki-lakinya dia botak. Oh, itu bisa mengindikasikan cingnya memang lemah. Maka cari pasangan, terutama nanti ya nyari pasangan untuk anak kita, cari yang laki-laki itu yang rambutnya tebal, rambutnya hitam ya. Kalau ada anak muda rambutnya udah ubanan, kemudian rambutnya sudah merah gitu ya, rambutnya merah, itu biasanya cingnya dia jelek Bu ya. Jadi yang rambutnya, cari yang rambutnya hitam tebal ya, minimal kayak saya gini minimal. Dagang ya, ada istrinya di belakang dagang lagi. terusin katanya. Terusin aja, lanjutkan ya. Karena ada berani makanya ya, direkam lagi Bu ya. Ya jadi memang cari yang rambutnya itu kuat ya. Kalau perlu dijambakin dulu Bu ya kan, dijambakin dulu. Jadi jangan-jangan rambut pasangan ya. Karena rambut berhubungan dengan ginjal, ginjal berhubungan dengan apa? Dengan tulang belakang. Ginjal juga mempengaruhi tulang ya. Ginjal juga mempengaruhi tulang. Itulah kenapa alasannya semakin tua orang itu nanti pendengarannya semakin berkurang, semakin tua rambutnya semakin memutih, semakin tua tulangnya semakin keropos, rapuh. Kenapa? Karena semakin tua fungsi ginjal semakin menurun ya. Itu yang menjadi alasan kenapa di dalam kitab Huang Ti Necing dikatakan bahwa kita tidak boleh terlalu sering berhubungan seks Pak ya. Karena semakin sering berhubungan seks maka saripati, cing pada ginjal itu akan semakin meredup, makin melemah ya. Gitu. Jadi kalau orang dulu dikatakan semakin berhubungan di usia muda sering berhubungan seks maka hipertensi di usia tua, biasanya gitu nanti. Itu nanti di teori 5 unsur akan kelihatan kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Seringnya berapa? Sering itu ya sering gitu ya Bu ya. Setiap hari. Ya, bolehkah berhubungan seks setiap hari? Pada dasarnya nanti berhubungan dengan usia ya. Berhubungan dengan usia. Jadi semakin bertambahnya usia maka tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena fungsi ginjal semakin menurun ya, semakin menurun. Tapi ada juga orang-orang dengan gejala-gejala kelainan seksual di mana mereka itu menjadi hiperseks ya. Itu nanti akan semakin akan muncul gangguan-gangguan kesehatan, misalnya sakit pinggang, hipertensi gitu ya. Kemudian itulah kenapa alasannya orang yang suka menonton video porno dia itu menjadi pelupa Bapak Ibu ya. Pelupa. Jadi kalau kita punya pasangan misalnya dia hobi nonton film porno maka dia itu akan pelupa. Kecerdasannya dia turun, terutama kecerdasan emosional dia akan turun ya, karena hubungannya antara ginjal dengan kecerdasan tadi. Berarti urat sarafnya putus ya? Ya nanti dia mengganggu otaknya yang terganggu apa? Di area depan namanya lobus frontalis ya. Orang kalau sering nonton video porno maka lobus frontalisnya lama-kelamaan akan
rusak saraf-saraf di otak depannya, dia akan rusak sehingga dia nanti pikun, mudah lupa, kemudian terjadi permasalahan pada emosionalnya, biasanya begitu. Mempengaruhi ya, itu sangat mempengaruhi karena tadi hubungan antara ginjal dengan otak itu sangat erat sekali. Itu menurut teori TCM ya. Berarti narkoba juga berhubungan dengan ginjal ya Kak? Ya betul. Narkoba, kemudian nonton video game ya, main game. Iya, iya. Kemudian juga tadi ya nonton video porno itu akan mempengaruhi lobus frontalisnya. Nanti kalau ini udah rusak, yang berikut terjadi apa? Stroke ya. Maka hati-hati. Nah, nih. Jadi itu teman-teman harus diperhatikan ya. Jadi hubungan antara kafum cranii dan kafum medula spinalis itu hubungannya dengan apa? Ginjal, dengan bagian ginjal belakang. ya. Dengan ginjalnya. Hubungannya adalah dengan ginjal. Ini kita gabungkan teori medis dengan TCM ya, TCM klasik. Supaya ada tambahan pengetahuan. Kalau ngomongin ini aja mah dibaca sebentar kelar ya. Kemudian kafum torak ini berisi paru-paru dan jantung. Isi daripada kafum torak itu adalah paru-paru dan juga jantung. Jantung kita berada di kafum torak, paru-paru juga demikian. Fungsi dari paru-paru dan jantung itu sedikit berbeda ya. Jadi paru-paru berfungsi terhadap respirasi ya, yaitu masuk keluarnya udara, oksigen. Kemudian dari situ nanti oksigen yang masuk itu akan mengalir bersama pembuluh darah ya, bersama sel darah merah kita itu mengalir oksigen atau O2 ya. Jadi kenapa kita bisa berenergi? Karena memang mengalir oksigen di situ ya. O2 itu kalau di dalam bahasa medis ya kita sebut dengan O2 atau oksigen. Sedangkan kalau dalam teori TCM, udara yang kita hirup nanti dirubah menjadi Qi ya. Qi yang mengalir bersama darah tadilah itu yang disebut dengan apa? Energi atau Qi ya. Nah, Qi itu adalah oksigen tadi, Pak. Makanya kemarin saya bilang, orang bisa makan itu nggak kuat makan 30 hari, orang tidak kuat minum itu 3 sampai 5 hari, tapi orang tidak bisa menghirup udara 5 menit dia mati ya. Cobain aja kalau nggak percaya, Pak ya. 5 menit kita tidak menghirup udara, ya wassalam ya. Nah, paru-paru berada di kafum torak, jantung juga berada di kafum torak. Jantung dan ginjal itu memiliki kesamaan ya. Sama-sama apa? Sama-sama disebut sebagai Shen ya. Kalau jantung kita menyebutnya dengan Shin, ginjal kita sebut dengan Shen. Ya, perbedaannya adalah Shin dan Shen itu adalah ya. Oh, kursi ya. Kok nambah bapak-bapaknya ya? Memang